Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat pagi. Saat ini kita sedang berada di tanaman kelengkeng dan apokat. Dan pagi ini kita sudah akan membuat satu larutan yang murah meriah yang menggunakan limbah-limbah dari rumah tangga, baik itu limbah dapur maupun limbah-limbah di peternakan kita. Jadi hari ini kita akan membuat komposti. Jadi sebetulnya komposti ini dibuat dari latar belakang kalau kita membuat teh celup. Bedanya karena ini digunakan untuk pupuk dan organik, maka kita menggunakan satu yaitu limbah kotoran ternak. Bisa kotoran sapi, kotoran ayam, maupun limbah kotoran kambing. Pagi ini kita akan buat, dan kita memang sudah buat, sudah beberapa kali larutan komposti yang menggunakan kotoran limbah kandang dari domba. Jadi bahannya apa aja? Kita perhatikan, saya menggunakan kolam ikan bekas ini dengan diameter 1 meter, kemudian tingginya 1,250 meter dan diisi kurang lebih 1 meter tingginya dari permukaan tanah. Ini kemudian bahan-bahan setelah ini kita sudah isi air, kemudian bahan yang kita gunakan adalah kotoran limbah kandang domba dan kelinci. Ini 2 karung, tidak penuh karena memang ini nanti setelah jadi kurang lebih 1 minggu kita akan aplikasikan. Jadi kita buat tidak terlalu pekat. Jadi contohnya ini, kemudian kita menggunakan limbah dapur yaitu cucian beras kurang lebih 20 liter. Nah ini 1 jerigen kurang lebih 20 liter. Kemudian kita menggunakan garam krosok kurang lebih 5 kilo. Ini kita akan campur menjadi satu dan kita biarkan 1 minggu. Setelah 1 minggu kita langsung aplikasikan. Karena ini tidak konsentrat, tidak pekat, maka kita bisa aplikan langsung ke tanaman dan satu tanaman mendapatkan kurang lebih 1 liter. Dan kita sudah 2 kali buat dan pengaruhnya sangat bagus untuk tanaman. Nanti kita akan tunjukkan. Jadi seperti ini limbah kandang yang periode kemarin, jadi tidak kita buang, jadi nanti kita tinggal tambahkan bahan-bahan tersebut. Kita menggunakan pertama waktu itu kita menggunakan manual, menggunakan ember, tetapi tidak praktis. Kita untuk distribusinya ke tanaman menggunakan pompa Bilge 1000 GPH, jadi galon per hour per jam. Ini sangat praktis sekali. Tinggal nanti baterai kita ambil, kita colokkan dan pompa ini akan mengalir dan kita tinggal tarik mengarah ke tanaman yang akan kita beri komposti. Ini sangat bagus. Jadi kebun-kebun, apalagi sekarang harga pupuk sangat mahal. Jadi kebun-kebun yang membutuhkan biaya besar yang 60-70% untuk pupuk bisa diganti dengan menggunakan pupuk organik. Dan ini adalah pupuk organik murni. Kenapa? Kita menggunakan garam NaCl. Garam ini sangat bagus sekali berdasarkan penelitian. Memang kandungan terbesarnya natrium klorida NaCl. Tetapi kita tahu laut merupakan mendapatkan aliran air dari sungai, dari mana-mana. Ada beberapa penelitian yang mengandung mineral lebih dari 50 jenis dari garam krosok ini. Karena garam ini dari air laut yang memang dikeringkan. Jadi sangat bagus. Jadi kita menggunakan garam. Tapi untuk teman-teman yang akan menggunakan campuran pupuk kimia juga bisa. Contohnya NPK. Untuk petani-petani yang menerima subsidi bisa menggunakan NPK Ponska. Atau petani-petani atau pekebun menggunakan pupuk non subsidi NPK 1616 atau 1515. Cukup kalau pupuk kimia cukup 2 kilo sudah sangat bagus. Tapi karena ini kita menggunakan garam krosok, kita kurang lebih 5 kilo kita gunakan. Dan airnya diameter 1 meter, ini kolam
kolam ikan, bekas kolam ikan, dan tingginya 1,250. Biarkan 1 minggu kita aduk, kemudian biarkan 1 minggu dia sudah menjadi seperti larutan teh, mulanya disebut kompos tea. Nah ini siap diaplikasikan dengan pompa Bilge 1000 galon per hour per jam. Ini sangat bagus, jadi kita tidak gotong-gotong, bisa ditarik dan bisa didistribusikan sebagai irigasi tetes. Nah ini dia. Nah ini sangat bagus, tentu kita harus perhatikan daripada kotorannya supaya tidak menyumbat seandainya menggunakan irigasi tetes. Oke, kita lihat aplikasi tanaman yang sudah diaplikasi komposti seminggu yang lalu. Nah ini, seminggu yang lalu kita sudah buat dan kita sudah aplikasikan komposti ini. Contohnya ini adalah tanaman apokat. Nah ini seminggu yang lalu kita aplikasikan dan alhamdulillah, puji Tuhan, ini sudah mulai tunas. Nah, ini kemarin ditoping, kemudian ini tunas. Jadi ini tanaman apokat dan ini tanaman kelengkeng yang kemarin mengalami stagnan hampir 6 bulan. Ini kita sudah aplikasi dengan komposti seminggu yang lalu dan ini sudah mulai tunas. Alhamdulillah, nanti untuk tanaman kelengkeng seperti ini kita akan tindak lanjuti dengan penyemprotan hama. Ini sepertinya sudah ada trip. Ini untuk khusus petani kelengkeng nih. Ini sangat senang sekali nih hama trip pada pucuk-pucuk muda seperti ini. Kita akan aplikasikan untuk mengendalikan atau memberantas hama trip. Tapi rata-rata sudah bertunas atau sudah mulai mengeluarkan calon-calon tunas. Ini sudah mulai mengeluarkan calon-calon tunas. Nah, seperti ini. Nah, ini kelengkeng. Ini sudah bertunas. Ini. Nah, ini seminggu yang lalu kita aplikasikan kompos tea. Ini cukup bagus. Ini juga demikian. Ini sudah mulai bertunas. Nih, jadi hampir semua, walaupun belum semuanya, tapi hampir semuanya sudah mulai menunjukkan gejala positif setelah aplikasi dari kompos tea. Sangat murah dan manfaatnya sangat banyak, dan ini bisa diaplikasikan untuk tanaman apa aja, contohnya sayuran, untuk tanaman buah-buahan, dan ini dalam jumlah besar bisa diaplikasikan untuk tanaman perkebunan, contohnya perkebunan kelapa sawit. Ini sangat menekan sekali biaya dari penggunaan pupuk kimia yang saat ini sangat mahal sekali. Ini mudah-mudahan konten ini bisa menginspirasi, memberikan satu pencerahan, dan untuk teman-teman yang akan melengkapi silakan nanti kita bisa diskusi. Nah, ini sudah mulai tumbuh calon tunas untuk kelengkeng. Ini jenis kelengkeng New Crystal, ditanam kurang lebih 8 bulan yang lalu. Begitu juga dengan apokat. Apokat ada yang disisip karena pertumbuhannya nggak bagus, kemudian kita ganti dengan bibit baru. Nah, ini sudah cukup bagus, dan ini merupakan kita kombinasikan tanaman kelengkeng dan apokat dengan bang pakan. Bang pakan, rumput odot, rumput membaca, ini rumput membaca, tanaman indigofera, pisang. Tetapi tanaman pokoknya adalah tanaman kelengkeng dan apokat. Jadi nanti ini rumput odotnya kita akan kurangi secara bertahap supaya rumput odot tidak mengganggu tanaman utama. Ini. Nah, ini apokat sudah mulai bertunas. Ini. Nah, jadi ke depan ini yang di seputaran tanaman apokat, rumputnya akan kita bersihkan, kita rapikan supaya tidak mengganggu tanaman pokoknya. Ini. Jadi kalau kita bertani dengan cara otot aja atau dengan cara duit aja, maka ini untuk saat ini itu sangat memberatkan. Karena apa? Sekarang biaya sarana produksi untuk pertanian itu meningkat. Jadi kita hanya membeli
bahan-bahan yang memang kita butuhkan, yang tidak kita bisa produksi sendiri. Contohnya adalah insektisida. Kita ada beberapa hama yang bisa dikendalikan dengan insektisida yang kita buat sendiri. Contohnya bahan-bahan mimba dan lain-lain. Tetapi ada beberapa hama yang tidak bisa kita kendalikan dengan insektisida tersebut. Jadi kita harus membeli insektisida kimia ini. Jadi sementara pupuk kita bisa buat sendiri, alangkah baiknya kita bisa buat sendiri. Ini Indigo Vera sangat bagus kita kombinasikan. Indigo Vera itu masuk di dalam jenis famili Leguminosae. Jadi di dalam akarnya itu ada bintil akar yang bisa mensuplai nitrogen untuk dirinya sendiri dan juga untuk tanaman yang ada di seputaran. Jadi ada simbiosis mutualisme. Inilah yang harus kita lakukan untuk pertanian dengan satu tujuan, mendapatkan selisih atau profit yang cukup, yang lebih tinggi daripada kita semuanya serba beli. Oke, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Silakan berkomentar dan saya mengucapkan terima kasih sekali yang sudah subscribe. Terima kasih dan semoga konten ini bisa bermanfaat. Gria Kebun, November 2023.